Di suatu kota pelajar, di sebuah kamar kos yang lumayan kecil, seorang pemuda duduk sendirian. Namanya Nofri, 20 tahun. Anak sulung dari keluarga sederhana di luar kota. Dikirim merantau membawa harapan orang tua, adik-adik yang mengaguminya, dan uang saku yang selalu habis sebelum akhir bulan. Sore itu, ia menghitung untuk kesekian kalinya. UKT semester ini yang belum lunas, buku referensi yang diminta dosen sejak 3 minggu lalu, iuran tugas kelompok yang sudah ditagih 2 kali oleh teman-temannya. Angka-angka itu terus berputar di kepalanya, seperti roda yang tidak punya rem. Di luar sana, kota terus berjalan. Di sini, dalam 4 tembok ini, waktu terasa berhenti pada satu angka yang tidak berubah. Rp14.000. Dan di tengah semua itu, satu notifikasi masuk dari nomor yang paling ia cintai, sekaligus paling ia takuti untuk mengecewakan. Nofri membaca pesan itu 3 kali, pelan. Bibirnya bergerak, mengikuti setiap kata. Lalu ia letakkan ponsel di meja, bukan mengetik balasan. Hanya duduk, menatap dinding kosong di depannya. Tapi tidak ada satu kata pun yang ia ketik. Kursor berkedip di kolom pesan, kosong. Ia menutup chat ibunya. Ia tidak membalas pesan itu, bukan karena ia tidak mau, tetapi karena tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak mau ibunya tahu betapa lelahnya ia. Tidak mau terdengar mengeluh. Sementara di rumah bapaknya sedang sakit dan adik-adiknya masih butuh biaya sekolah. Sementara ibunya harus membagi kekhawatiran yang sudah terlalu besar untuk satu orang. Maka, ia simpan semuanya sendiri. Dalam diam yang semakin lama dan semakin berat. Dalam senyum tipis yang ia pasang setiap kali bertemu teman-temannya di koridor kampus. Senyum yang tidak mencerminkan apa-apa yang sedang terjadi di baliknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir, apakah ada jalan yang lebih cepat dari semua ini? Bagaimana ini Tuhan? Layar ponselnya menyala penuh dengan hasil pencarian. Beberapa iklan menyala lebih terang dari yang lain. Penuh warna, penuh janji, penuh angka-angka yang terlihat mudah digapai. Ia belum mengklik apapun. Belum. Tapi matanya sudah berhenti di satu iklan yang tampak seperti game. Warnanya cerah, kalimatnya pendek dan menggiurkan. Dan dalam kondisi Rp14.000, semua hal yang tampak cerah terasa seperti memungkinkan. Lorong kampus yang sepi siang hari. Nofri berjalan sendirian. Menunduk, earphone di telinga, tetapi tidak ada musik yang ia putar. Ia tampak tidak tidur. Lingkaran gelap tipis di bawah matanya. Baju yang sama yang ia kenakan kemarin. Ilva.
muncul dari arah berlawanan, berpenampilan rapi, sepatu bersih, senyum lebar yang terlalu cerah untuk seorang mahasiswa yang bulan lalu juga mengaku sedang kesulitan. Coba kamu telepon kamu tidak bisa bantu karena saya lihat dia yang Setelah menerima saran dari sahabatnya Ilva, Nofri kemudian mempunyai rencana untuk menghubungi Naldi sepulang ia dari kampus. Sepulangnya Nofri dari kampus, ia kemudian langsung bergegas untuk mengabari Naldi sesuai dengan yang disarankan oleh temannya Ilva tadi. Ia mengabari Naldi lewat chat WhatsApp. Awalnya, tujuan Nofri mengabari Naldi hanya untuk meminjam uang, tetapi Naldi malah menjerumuskan Nofri ke dalam jalan yang salah. Pada saat itu, Nofri sangat berharap Naldi bisa membantu dirinya. Sambil ia berdoa dalam hati, ia masih mengabari Naldi dengan harapan apa yang ia harapkan Naldi bisa memenuhinya. Setelah lama berbasa-basi, ternyata Naldi malah mengirimkan ia link untuk judi online. Apa? Judul? Pada saat itu, Nofri masih sangat ragu, tetapi Naldi malah meyakinkannya jikalau ia akan menang pada saat ia bermain judi online dan akan mendapatkan apa yang ia harapkan. Dan di sanalah jebakan itu bekerja dengan sempurna. Judi online tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai judi. Ia datang dengan peringatan berwarna merah. Ia datang dengan wajah yang akrab. Tampilan seperti game yang biasa kita mainkan, bahasa yang terkenal rasional dan modern, dan satu teman yang berdiri di depan kita dengan sepatu baru sebagai bukti hidup. Nofri tidak tahu bahwa kemenangan Naldi adalah hasil dari keberuntungan awal yang memang dirancang. Bukan skill, bukan pola, bukan sistem yang bisa dipelajari. Ia hanya melihat hasilnya. Dan dalam kondisi tertekan, hasil adalah satu-satunya yang tampak nyata. Siang itu ia mengunduh aplikasinya, hanya untuk dicoba. Hanya sekali. Begitulah semua cerita seperti ini selalu dimulai.
Siang itu, Nofri bermain hingga malam. Malam pertama ia menang 80.000. Rasanya seperti keajaiban kecil. Ia tertawa sendirian di kamar, mengepalkan tinju, merasa bahwa Naldi benar. Malam kedua, 120.000. Rasanya seperti bakat, seperti ia memang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemampuan membaca pola, insting yang tajam. Malam ketiga, ia kalah 200.000. Kelegaan 2 malam pertama langsung runtuh. Tapi, sebelum ia bisa meletakkan ponsel, aplikasi itu terus mengirimkan notifikasi. Selamat, bonus spin gratis menunggumu. Dan Nofri kembali. Itulah cara sistem itu bekerja. Kemenangan awal bukan keberuntungan. Itu investasi. Investasi untuk membangun kepercayaanmu. Untuk meyakinkanmu bahwa kamu bisa mengalahkan sistem. Supaya ketika kekalahan datang, kamu tidak berhenti. Kamu justru bermain lebih keras dengan uang yang lebih banyak, karena kamu yakin kemenangan besar tinggal 1 putaran lagi. 1 putaran lagi, 1 putaran lagi, dan 1 putaran lagi. Hingga tanpa terasa, tabungannya habis. Keesokan harinya, Nofri pun berencana untuk meminjam uang pada Fiska. Uang itu ia gunakan untuk bermain judol lagi. Habis. Saya coba pindah ke Fiska, mungkin dia kasih. Halo Fis. Ini Kak Fis, saya mau pinjam kopi uang 100 buat fotokopi dan ambil pelajaran. Ada Kak? Ada sih, tapi kau ikut saja toh. Baik-baik aja sih, cuman capek aja tugasmu. Oh iya, ini sudah uang dulu. Bisa pulang sore ya Fis? Iya, Saya sama-sama. permisi dulu ya. Iya. Di sini satu. Sekembalinya dari kamar Fiska, uang itu tidak pernah ia pakai untuk fotokopi. Tidak ada laporan yang dicetak dan tidak ada deadline yang dipenuhi. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, Nofri sudah meminjam dari 4 orang yang berbeda. Total hampir 1.200.000 rupiah dengan alasan yang berbeda-beda setiap kalinya ia meminjam uang. Tugas, laundry, biaya ke dokter, ongkos pulang kampung, dan setiap kebohongan terasa mudah saat ia ucapkan. Tapi setiap malam setelah ponsel diletakkan dan aplikasi ditutup dengan tangan yang gemetar, kebohongan itu menumpuk di dadanya seperti batu yang semakin berat. Nilai semesternya mulai merah. 3 mata kuliah terancam tidak lulus karena kehadiran di bawah batas minimum. Di samping kondisi Nofri yang semakin hari semakin berbeda, ada 2 teman yang mengkhawatirkan kondisi Nofri, yaitu Ilva dan Fiska. Pada suatu malam, di kamar Fiska, mereka membicarakan kondisi Nofri yang akhir-akhir ini sudah sangat berbeda dari biasanya. Kau pernah lihat Nofri belakangan ini, Kak? Dia kemarin pinjam uang katanya untuk print tugas. Tapi saya tanya dia teman, katanya dia tidak ada kumpul tugas. Nofri juga kemarin pinjam uangnya saya 150, katanya kalau ongkos. Tapi saya lihat dia akhir-akhir ini berbeda sekali. Dia juga jarang ke kampus. Nilainya dia juga hancur.
Saya mau tanya langsung sih, tapi bingung mau mulai dari mana. Nanti kita tanya kalau waktunya sudah pas. Larut malam mendekati dini hari. Kamar Nofri berantakan. Tas-tas, tempat tidur, dan sepatu berserakan di lantai. Ponsel tergeletak mati di hadapan Nofri. Baterainya habis. Nofri duduk di pojok kamar, punggung bersandar ke dinding dingin, lutut dipeluk erat kedua ke dada. Matanya merah dan kosong. Ia sudah duduk di sana berjam-jam. Malam itu, yang terakhir, habis bukan uangnya. Yang habis adalah kemampuannya untuk berpura-pura. Ia tidak bisa lagi menghadapi tatapan teman-temannya yang sudah mulai berubah dari hangat menjadi hati-hati, dari percaya menjadi ragu. Ia tidak bisa membuka chat dari ibunya. Ia tidak bisa membayangkan duduk di kelas besok dan berpura-pura peduli pada masa depan yang terasa seperti konsep yang sudah tidak relevan untuk dirinya. Di titik itu, pikiran-pikiran gelap mulai datang. Bukan sekaligus, tapi perlahan. Seperti air yang merembes masuk di bawah pintu yang tidak pernah benar-benar tertutup rapat. Bisikan bahwa ia sudah mengecewakan semua orang. Bahwa ia sudah terlalu jauh untuk bisa kembali. Bahwa lebih mudah jika semuanya berhenti. $1.200.000 dari teman-teman sendiri. Fiska, Ilva, Delci. Mereka semua saya tipu demi solo. Nilai hancur, IPK turun. Mama tanya kabar, tapi saya tidak bisa jawab apa-apa. Apa gunanya saya di sini? Buang-buang uang, buang-buang kepercayaan orang tua, dan juga buang-buang kepercayaan orang terdekat. Ketukan di pintu 3 kali pelan, seperti seseorang yang tidak mau memaksa, tapi juga tidak mau pergi begitu saja. Nofri tidak menjawab, tidak bergerak. Pintu terbuka perlahan. Delci, teman kos kamar sebelah, mengintip masuk. Ia melihat kondisi matanya berubah. Bukan kaget, tapi seperti seseorang yang sudah lama mengkhawatirkan sesuatu. Dan sekarang ketakutannya terkonfirmasi. Ia masuk, ia menutup pintu pelan di belakangnya. Ia duduk di lantai, tepat di sebelah Nofri. Bukan di kursi, bukan di kasur. Di lantai, sejajar dengannya. Ia meletakkan segelas air putih di antara mereka berdua, dan ia tidak langsung berkata apa-apa. Ada yang berbeda dari cara Delci masuk. Ia tidak bertanya ada apa dengan nada khawatir yang justru menambah tekanan. Ia tidak langsung menawarkan solusi. Ia tidak membekukan suasana dengan kalimat-kalimat penghibur yang terasa kosong. Ia hanya hadir, dan terkadang itu adalah hal paling penting yang bisa dilakukan seseorang. Saya tidak akan berpura-pura lagi tidak lihat apa-apa. Saya akan di sini. Nov, Kau tidak perlu ada di sini, Delci. Saya tidak kenapa-napa. Salaman. orang yang tidak kenapa-kenapa tidak mungkin duduk di pojok kamar jam 2 pagi. Saya akan tetap di sini. Kau tidak tahu apa-apa tentang saya. Saya memang harus tidak tahu sekarang. Yang terpenting saya di sini, saya harus pastikan kau tetap aman. Dan kau tidak lakukan hal-hal bodoh. Nov, Saya sudah buatkan kecewa semua orang. Fiska, Ilva, Sinta,
saat ibu mereka buat judul buat coba menang lagi. Untuk sekarang kau boleh hancur, kau boleh menangis, tapi minum dulu. Sekarang kau memang belum bisa cerita, tapi tidak harus kamu harus tapi kamu tidak harus pendam sendiri, no. Saya ada. Saat mama tanya kabar dan saya tidak bisa jawab apa-apa. Nilai hancur, hidup saya juga hancur. Untuk sekarang kau boleh hancur, kau boleh menangis, kau boleh salahkan kau punya diri, tapi saya minta tolong jangan lakukan hal-hal lain, hal-hal bodoh yang seharusnya kau tidak lakukan. Ingat kau punya orang tua. Saya bingung dia, saya sudah hancur. Kau dengar saya. Malam ini kau boleh hancur, kau boleh menangis, karena itu tandanya bukan kau yang lemah, bukan. Itu tandanya kau masih punya hati nurani, kau masih manusia normal. Saya tidak akan larang kau menangis selamanya. Saya akan persilahkan kau menangis sejadi-jadinya. Tapi saya minta tolong, minta dengan sangat hormat, minta dengan tolong. Jangan lakukan hal-hal bodoh. Jangan ambil keputusan permanen yang akan buat kau menyesal seumur hidup. Kau pikir saya tidak tahu kau mau lakukan hal-hal gila, kan? Saya tahu kau mau akhiri kau punya hidup. Tapi saya hadir di sini, saya ada di sini ini malam untuk saya akan temani kau sampai kau betul-betul aman, dan saya akan pastikan kau tidak akan lakukan hal-hal bodoh. Kau boleh menangis. Nov, saya di sini ada. Saya takut dan Kau tidak sendiri. Hari malam ini saya akan temani kau, dan saya tidak akan biarkan kau sendiri. Kau tidak sendiri hadapi kau punya masalah, ada saya. Kau bisa cerita ke saya. Oke? Setelah Nofri tenang, Delci pun mengajak Nofri untuk duduk di kursi dan bercerita. Kau siap untuk cerita? ya saya siap. Duduk. No, kau bisa cerita sekarang. Dan saya takut. Takut apa? Takut nanti orang-orang kecewa dengan saya. No, yang buat orang-orang kecewa itu kalau kau hadapi masalah tapi kau diam, kalau kau jatuh kau diam, itu yang akan buat orang-orang kecewa. Orang-orang tidak akan kecewa kalau kau sudah jatuh tapi kau masih berusaha untuk bangun. Tapi saya hutang di mana-mana, saya nilai juga hancur, saya bingung deh. No, semuanya tidak harus selesai sekarang. Kau bisa mulai satu persatu. Tidak ada kata terlambat untuk kau selesaikan kau punya masalah dan kau bereskan mereka satu persatu. Kau tahu, ada ayat yang selalu buat saya kuat kalau saya merasa capek sendiri. Kamu tahu ayat apa? Galatia bab 6 ayat 5 yang bunyinya, bertolong-tolonglah menanggung beban. Nov, kalau dipikir-pikir, itu bukan hanya sekedar kalimat indah, tapi itu perintah bagi kita bahwa kita tidak sendiri. Setiap ada masalah pasti ada saja orang yang akan bisa bantu kita, entah itu bantu secara mungkin ya mendengarkan cerita ataupun yang lain. Jadi besok
Karena kau sudah mulai stres, besok kau harus pergi ke konselor kampus. Kau harus ceritakan semuanya, kau harus minta tolong dengan mereka, dengan pihak kampus. Karena mungkin mereka bisa bantu besok. Kau punya masalah, saya rasa sudah mulai sangat serius. Karena sepertinya ini sudah menyerang kau punya mental. Nov, kau dengar saya. Ya, saya dengar. Saran saya malam ini, kau harus tenang, berdoa, minta tolong kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah beri cobaan melebihi kemampuan kita, melebihi kemampuan kita umat. No? Kau mulai tenang sekarang, atau saya harus di sini juga? Mari kau sampai pagi. Tidak perlu deh. Saya sudah dengar. Bisa pulang sih. Ya, makasih deh. Ya. Dah. Pagi hari, cahaya matahari pertama masuk dari celah pintu kamar Nofri. Kali ini gordennya dibuka. Kamar masih berantakan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Segelas air putih kosong di lantai. Pagi itu, Nofri tidak bangun sebagai orang yang masalahnya sudah selesai. Hutangnya memang masih ada, nilainya masih merah. Rasa malunya masih belum pergi. Bapaknya masih di rumah sakit dan ibunya masih menunggu balasan pesan yang belum ia ketik. Tapi ia bangun, dan itu untuk hari ini adalah cukup. Ia bangun untuk memulai harinya yang baru, dengan semangat yang baru dan dengan niat untuk menyelesaikan masalahnya satu persatu sesuai dengan apa yang disarankan oleh temannya Delci. Pagi itu ia bangun dan langsung berdoa, berharap dan memohon agar apa yang ia rencanakan hari ini berjalan dengan lancar. Mulai hari ini saya harus berubah. Saya harus perbaiki satu persatu. Saya harus ikut saran dari Delci tadi malam. Yang baru saja kalian saksikan, itu bukan cerita yang semata-mata dibuat. Itu merupakan kisah nyata yang sedang marak terjadi di lingkungan kita. Di kampus kita hari ini ada banyak Nofri. Mungkin mereka dua orang yang sedang duduk di dua kursi di kelasmu. Mungkin mereka juga orang yang tinggal di sebelah kamarmu. Dan mungkin juga mereka adalah orang yang berada di grup chat yang sama denganmu, tapi memang sudah lama tidak berkomunikasi. Dan mungkin juga tanpa kalian sadari, kalian sedang berada di titik yang sama seperti Nofri. Tentang judi online. Judi online tidak datang dengan label peringatan. Ia tidak datang sebagai ancaman yang jelas. Ia justru menyamar sebagai game yang sangat seru. Ia sebagai finansial yang tampak logis, sebagai tawaran yang katanya cuma sekali coba. Dari tampilannya ada sistem yang bekerja dengan satu tujuan, yaitu kamu akan kehilangan semuanya. Kemenangan pertama yang kamu rasakan itu bukan merupakan keberuntungan. Itu adalah target sistem yang katanya akan membuatmu percaya hingga satu kali putaran lagi. Kemenangan pertama yang kamu rasakan itu bukan merupakan keberuntungan. Itu adalah target sistem yang katanya akan membuatmu percaya hingga satu kali putaran lagi. Putaran itu tidak pernah datang dengan apa yang kamu bayangkan. Untuk kamu yang sedang tertekan, jika hari ini kamu merasa tertekan, kamu tidak sendiri. Dan kamu tidak harus mencari jalan keluar yang menghancurkan masa depanmu.
Ada konselor kampus yang bisa diajak bicara tanpa syarat. Ada beasiswa, ada kerja paruh waktu, ada jalur bantuan yang mungkin belum pernah kamu coba karena kamu merasa tidak layak. Dan jika pikiran-pikiran gelap itu mulai datang, sama seperti yang datang kepada Nofri, tolong ceritakan kepada teman dekat. Menceritakan bukan berarti tanda kelemahan, melainkan itu tanda keberanian. Karena memilih untuk tetap ada adalah keputusan paling penting yang bisa kamu lihat. Untuk kamu yang melihat seseorang seperti Nofri, jika hari ini kamu melihat seseorang mulai terlihat berubah, terlihat lebih tertutup dari biasanya, sering meminjam uang dengan alasan yang berbeda-beda, dan menghilang dari lingkungan kelas dan lingkungan sosial, jangan tunggu sampai kamu benar-benar yakin. Sapa mereka terlebih dahulu dan tanya kabarnya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan basa-basi. Duduklah di sampingnya. Meski kamu tidak tahu kamu harus berkata apa. Karena sesungguhnya terkadang yang paling dibutuhkan seseorang di titik paling gelap dalam hidupnya adalah bukan solusi, bukan nasihat panjang, tetapi kehadiran seseorang yang mau berkata, "Aku di sini dan kamu tidak sendirian." Satu keputusan yang kamu buat hari ini akan menentukan kehidupanmu 10 tahun ke depan. Jaga dirimu, jaga satu sama lain, Karena kita tidak dirancang untuk menanggung semuanya sendiri.